saya mau ada kuliah jarak jauh dengan mahasiswa FK Trisakti Jakarta ya, tentang materinya adalah prolaps uteri. Bagaimana jalannya kuliahnya dalam masa new normal ini? Mari kita lihat bagaimana keseruannya. Oke, saat ini saya akan coba ngelingkan dengan link yang ada diberikan ke saya dari FK Trisakti. Oke, kita lihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Dokter Aji. Hari ini kami dari Koas Opjin RSUD Kardinal Tegal akan mempresentasikan kuliah pada hari ini. Kami izin untuk share screen, Dokter. Ya, silakan. Ada berapa yang ikut nih? Total Koas Opjinnya itu ada 38 dari 5 rumah sakit pendidikan, Dokter. Itu semua lagi masuk ke bagian kebidanan semua ya nih ya? Ya, betul, Dokter. Tapi saya lihat kok hanya 36 aja ini, sisanya pada kemana ya yang belum masuk? Totalnya 38. Tapi hanya ada 36, coba dilihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Aji, selamat siang teman-teman. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang prolaps uteri, pembimbing Dokter Aji Pramudito, spesialis Opjin, dan di sini ada anggotanya, ada Abdurrahman Samarkandi, ada Balkis, ada Keila, ada saya sendiri Muhammad Nadine Mangkualam, ada Adinda, ada Amalia Tata, Elvindri, dan Mahendra Yuda. Saat pasien ingin memulai atau menyelesaikan BAK. Untuk bowel symptoms, pasien akan merasa BAB terasa tidak tuntas, lalu kadang pasien juga merasa BAB-nya yang keras, lalu pasien harus mengejan saat BAB. Kadang untuk menyelesaikan BAB-nya, pasien akan melakukan teknik digital evacuation, di mana pasien menggunakan 2 jari pasien untuk mengeluarkan fesesnya secara keseluruhan. Nah, Dok, saya Kinani izin untuk melanjutkan. Untuk tata laksana di sini menurut Terry Sarwono terdapat tata laksana untuk pengobatan medis dan pengobatan operatifnya. Jadi untuk pengobatan medisnya di sini bisa dilakukan latihan untuk otot dasar panggul seperti senam Kegel. Setelah itu di mana senam Kegel itu berfungsi untuk menguatkan otot dasar panggul. Setelah itu stimulasi otot dengan alat listrik, yang dimana kita tahu kalau misalnya kita diberikan listrik itu akan terjadinya kontraksi daripada otot dasar panggul. Nah setelah itu dapat dilakukannya pengobatan dengan pesarium. Nah untuk next. Nah untuk latihan-latihan dari otot dasar panggul itu atau senam Kegel itu tadi tujuannya untuk menguatkan dari otot dasar panggul. Terdapat beberapa cara yang untuk melakukan senam Kegel dapat dilakukannya dengan cara pasien menguncupkan atau mengkontraksikan anus dan jaringan dasar panggul seperti setelah buang air besar, atau membayangkan seperti seolah-olah yang buang air kecil lalu menahannya sehingga terjadi kontraksi. Nah setelah itu tahan kontraksinya selama 5 detik, lalu rileks kembali selama 5 detik. Nah terdapat modifikasi apabila memang pasiennya terlalu berat di awal untuk melakukan penahanan atau kontraksinya 5 detik, bisa dilakukan terlebih dahulu selama 2 detik, lalu rileks selama 3 detik. Nah selanjutnya dilanjutkan dengan kontraksi selama 10 detik, lalu dilakukan sebanyak 3 set. Nah dalam satu setnya itu sebanyak 10 kali repetisi dilakukannya. Nah biasanya senam Kegel ini berguna untuk prolapsus yang masih ringan, terutama pasca persalinan yang belum lebih daripada 6 bulan. Next, operasi kolporafi anterior maupun posterior. Next. Assalamualaikum dokter, saya Adinda izin melanjutkan. Jadi untuk komplikasi dari prolaps uteri sendiri ini dibagi berbagai macam. Jadi yang pertama ini menurut jurnal di sini bahwa derajat prolaps uteri yang berat itu sekitar 80% atau sebagian besar itu dapat menyebabkan uropati obstruktif. Nah ini kemudian ada hipertrofi serviks uteri dan elongasi coli. Untuk edukasi itu sendiri bisa dilakukan dengan melakukan olahraga penguatan otot dasar panggul, terus kita memberikan edukasi terkait pembatasan jumlah kehamilan dan persalinan, kemudian pengaturan pola diet, serta keseluruhan perbaikan gaya hidup yang nantinya diharapkan dapat menurunkan risiko disfungsi dasar panggul di kemudian hari. Nah, sekarang sudah selesai mas-masnya, saya ingin tanyakan, apa perbedaan antara prolaps uteri dengan inversi uteri? Coba jawab. Saya izin menjawab terlebih dahulu, dokter. Ya, silakan ya. Ya, untuk prolaps uteri atau yang membedakan antara prolaps uteri sama inversio uteri itu sendiri, pertama disebutkan bahwa dari definisinya aja bahwa kalau prolaps uteri itu kan terjadi karena penurunan uterus akibat kerusakan jaringan dari
jaringan penyokongnya. Sementara kalau inversio itu merupakan kondisi di mana si fundus uterinya itu nanti mengarahnya kebalik atau ke bawah. Jadi nanti permukaan endometriumnya berada di luar. Dan kalau misalnya dilihat dari kalau menurut saya dok, jadi kan kalau misalnya inversio kan dia terbalik dok. Apakah penyebabnya sama? Penyebabnya sama, tapi bukan faktor risiko dok menurut saya seperti itu. Oh gitu. Izin dokter bertanya. Ya silakan, nama dan dari mana? Nama saya Gunaryawan dari RSAL dokter Minto Harjo. Ingin bertanya dokter, dari ada prolaps uteri ini kan bisa dilakukan pemasangan pisarium dan juga bisa dilakukan operasi ya dokter untuk pengangkatan. Indikasinya itu untuk kira-kira kita melakukan pemasangan pisarium atau kita melakukan operasi aja itu apa ya dokter ya pada orang sudah lanjut usia dokter. Terima kasih dokter. Ya, indikasi operasi pada pasien dengan prolaps uteri itu ya kalau satu dia sudah mengganggu aktivitas kehidupannya dan juga sudah masuk ke grade 4. Tetapi kontraindikasi dioperasi jika dia sudah lanjut usia dan morbid untuk dioperasi lebih tinggi daripada tidak dioperasi. Contohnya dia pemberat, usia sudah lanjut, ada faktor yang lain, dan jika dioperasi menimbulkan resiko yang lebih tinggi, maka tindakan konservatif atau non operatif adalah pilihan yang diberikan pada pasien-pasien dengan prolaps uteri. Itu ya kira-kira. Siap, terima kasih dokter. Ya sama-sama. Ya, dok, izin dok. Ya silakan. Saya mau bertanya dok. Nama dan asal. Nama saya Rahmat dari RSUD Karawang dok. Seandainya menemukan kasus seperti ini di daerah dok yang akses ke rumah sakitnya agak jauh, kira-kira kita bisa ngasih terapi seperti apa dok? Ya, tergantung ini kasusnya masih usia reproduktif atau non reproduktif terlebih dahulu kira-kira. Anggap saja mungkin produktif dok. Anggap saja pasien-pasien yang masih produktif gitu, masih dewasa. Maksudnya dewasa muda ya. Jadi kalau masih reproduktif atau masih muda biasanya kan jarang terjadi grade 4. Kalau biasanya kan rata-rata di grade 1 atau grade 2. Nah, pada grade 1 grade 2 kan tadi kamu bisa lihat di slide-nya yang sebelum tadi bahwa bisa dilakukan motivasi untuk melakukan senam Kegel tadi untuk meningkatkan kekuatan daripada otot-otot dasar panggul. Yang kedua juga tindakan yang bisa kamu lakukan adalah mengedukasi untuk tidak melakukan aktivitas yang meningkatkan tekanan intraabdominal. Apa itu? Ngangkat-ngangkat berat, dikurangi mengedan yang terlalu berlebihan, dikurangi. Jadi pola makan juga harus bagus sehingga pupnya mudah. Yang selanjutnya edukasi untuk tidak memiliki terlalu banyak anak. Karena tadi kan faktor resiko adalah memiliki banyak anak, banyak sering melahirkan, maka resiko untuk terjadinya prolaps uteri semakin meningkat. Begitu ya. Dokter izin bertanya, saya Anindya dari RSUD Karawang. Untuk tata laksana tadi dari prolaps uteri kan ada operasi dok dengan mengikat atau memendekkan otot ligamentum rotundumnya. Apakah setelah dilakukan operasi ada kemungkinan terjadi prolaps berulang lagi dok? Terima kasih dok. Ya, ligamentum rotundum adalah salah satu dari ligamentum penopang daripada rahim. Sehingga kalau memang hanya satu saja yang dilakukan penguatan, tetapi kemudian setelah operasi tidak diimbangi dengan peningkatan dan pencegahan daripada ligamentum yang lain, maka akan ada resiko untuk terjadinya prolaps uteri kembali karena kan dia bukan satu-satunya penyangga uterus. Jadi setelah operasi pun harus diedukasi untuk melakukan kegiatan yang sifatnya tidak meningkatkan tekanan interabdominal dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan kekuatan daripada otot dasar panggul. Begitu ya. Saya izin tanya dok, jadi di beberapa jurnal ada yang menyebutkan bahwa prolaps uteri yang masih grade awal atau grade 1 itu bisa sembuh sendiri. Itu benar bisa terjadi atau gimana ya dok? Secara kan biasanya terjadinya karena jaringan penyokongnya yang memang sudah melemah gitu dok. Jurnal tahun berapa ya itu ya? Yang ini tuh 2013 ya dok. Iya, jadi pada grade 1 atau grade awal itu kan masih turun di sepertiga
daripada dinding yang vaginal, sehingga dengan meningkatkan kekuatan daripada otot-otot dasar panggul lagi dan mengurangi resiko-resiko untuk terjadinya pelemahan daripada otot dasar panggul, maka kalau ototnya kuat maka dia akan stretchnya kuat lagi. Nah, pada stretch yang kuat maka dia akan tegang lagi. Nah, kalau tegang lagi maka pada grade yang awal itu memang ada kembali ke posisi, tetapi dia kalau ada faktor risiko yang meningkatkan tekanan abdominal lagi, dia akan turun kembali, begitu ya. Terima kasih kepada Dr. Aji Pramudito, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami dari Koas Obgyn RSUD Kardina Tegal. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.